Perjalanan ini. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan tentang pelajaran kita. Baik, kita sekarang bahas majelis mat lazim ya. Baik. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع ففي الثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم عسى النقص وعين ذو وجهين والطلوع أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. طيب. Nah, di bait yang ke-48 hingga ke-57 ya. Ini mualif mulai menjelaskan lebih detail tentang mat lazim ya. Taib. Di mana eh, di sini disebutkan pembagian mat lazim menurut para ulama qiraat itu ada empat, yaitu mat lazim kilmi dan mat lazim harfi. Ya, kok bisa empat? Ya, karena keduanya itu ada yang mukhaffaf dan ada yang mutsaqal. Maka masing-masing dari mat lazim kilmi dan mat lazim harfi itu ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqal, sehingga kalau dirinci jadi empat. Tapi apabila dalam satu kata ada sukun berkumpul dengan huruf mat, maka terjadilah mat lazim. Baik. Eh, kemudian apabila dalam satu kata ada sukun yang berkumpul dengan huruf mat, maka terjadi mat lazim kilmi. Apabila dijumpai ada tiga huruf dan di tengahnya ada mat, maka itu merupakan mat lazim harfi. Keduanya mustaqal jika diidghamkan. Adapun eh, mukhaffaf jika tidak diidghamkan. Mat lazim harfi ada di awal beberapa surat ya, dan terbatas dalam 8 huruf, yaitu kam asal naqas ya. Tetapi dan huruf ain memiliki dua cara ya dalam membacanya. Ada yang baca 4 harokat, ada yang 6. Tetapi yang masyhur adalah memajangkannya ya, yaitu sampai 6 harokat. Dan yang selain huruf sulasi eh, yang memiliki 3 ejaan huruf selain alif ya, maka matnya disebut mat tabi'i. Hal itu ada dalam hal itu juga ada dalam pembukaan beberapa surat yang terkumpul di kata Bahayyin Tohir ya. Tab awal beberapa surah terkumpul dalam 14 huruf, yaitu silhu suhairan man qata'a kadashtahar. Nah, mat lazim itu ada 4 ya, maka beliau katakan tadi fahadihi arba'atun tufassaru ya, yaitu mat lazim kalimi musaqqal, mat lazim kalimi mukhaffaf, mat lazim harfi musaqqal, dan mat lazim harfi mukhaffaf. Nah,
Kita lihat di sini contoh ya untuk mad lazim kalim mutsaqal as ya, yaitu mat yang datang setelahnya sukun lazim pada sebuah kata ya dengan diidghamkan. Kita lihat panjang ya kan? Setelah mat itu ya ada sukun lazim pada sebuah kata dengan idgham, mad lazim mutsaqal. Dan itu tandai dengan tasydid ya. Al-haqqah, as-sakhah, at-tammah. Jadi panjang mat itu ya, kemudian huruf yang bertasydid. Nah, itu tandanya itu. Gampang ya mad lazim kalimi mutsaqal. Kemudian mad lazim kalimi mukhaffaf itu bacaan mat, kemudian setelah mat itu sukun ya. Su sukun. Nah, dan sukun eh, tanpa diidghamkan. Contoh al-an al-an. Nah, itu ya. Jadi panjang kemudian sukun saja tidak diidghamkan. Kalau diidghamkan seperti soh, tomah ya itu diidghamkan. Kalau ini enggak diidghamkan berarti kalimi kalimi mukhaffaf. Baik, yang ketiga, lazim harfi mutsaqal yaitu mat yang datang setelahnya sukun lazim pada sebuah huruf dengan idgham seperti alif lam mim, lam. Nah, itu ya namanya harfi mutsaqal tapi pada apa namanya mad lazim harfi mutsaqal terjadi pada huruf. Kalau tadi kan terjadi kata pada kata ya, kata kalimat maka disebut dengan kalimi kan. Nah, kalau yang terjadi pada huruf maka disebut dengan harfi. Mad lazim harfi. Baik. Kemudian yang itu yang mustaqal ya. Jadi diidghamkan. Kalau yang lazim mukhaffaf itu tidak diidghamkan. Contohnya hamim, alif lam mim. Itu mimnya tapi ya. Baik. Nah, mad lazim harfi dengan dua jenisnya tidak akan terjadi melainkan pada huruf-huruf sulasiyah. Ya, pada huruf sulasiyah. Huruf yang tersusun dari tiga huruf bacaan. Yang tengahnya sukun dari huruf-huruf pembuka berjumlah 8 ya terkumpul dalam lafaz kam asal naqas. Ya, kam asal naqas. Taib. Ini yang disebut dengan lazim harfi, tapi dia mukhaffaf. Ya. Dan untuk khusus untuk ini semuanya 6 ya, semuanya baik mat lazim kalimi apa namanya mutsaqal, mukhaffaf, mat lazim harfi, mukhaffaf, mutsaqal semuanya itu 6 harokat. Semuanya panjangnya 6 harokat kecuali ain. Kalau ain itu ada perbedaan pendapat ya, yang ada di surah Maryam, ya Asyura ya. Nah itu ada yang mengatakan dibaca 4 ya kan. Ada yang mengatakan apa namanya 6, bahkan ada yang mengatakan 2 ya. Tab, dan adapun apa-apa yang ada dari huruf pembuka surat ya yang tersusun atas dua huruf ada dua huruf terkumpul pada lafaz hayyin tohir maka dibacakan mat tabi'i ya mat tabi'i. Jadi kalau yang ha ya to ha ro itu mat tabi'i ya harfi panjangnya dua harokat. Adapun khusus untuk alif maka tidak dibaca panjang alif ya tidak dibaca panjang. Nah ini kesimpulannya. Ya. Mad lazim itu ada yang kalimi, ada yang harfi. Apa bedanya kalimi dan harfi? Kalau kalimi terjadi pada kalimat, ya. Mad lazim yang terjadi pada kalimat namanya mad lazim kalimi. Mad lazim yang terjadi pada huruf namanya mad lazim harfi.
Dan mad lazim kalimi maupun harfi masing-masing ada yang mustaqal dan ada yang mukhaffaf. Kapan dikatakan mustaqal? Ketika diidghamkan. Mat kemudian diidghamkan dimasukkan ke huruf berikutnya. Ya, setelah dipanjangkan 6 harakat tentunya ya. Taib. Kalau yang mukhaffaf itu yang tidak diidghamkan, Allahu a'lam bishawab. Taib. Barakallahu fikum dan alhamdulillah ini sebagai penutup ya. Ini وتمد الندم وتمد الندم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبيته ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع. Nah, alhamdulillah ya kita berada di penghujung ya insyaallah pada hari ini kita telah menyelesaikan Tufatul Atfal dan bait yang ke-58 hingga 61 ini adalah penutup ya watamma dan telah sempurna dan nadmu bihamdillahi ya sempurna nadm ini dengan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala ala tamamihi atas kesempurnaan dirinya bila tanahi yang tidak terbatas. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Allah sempurna di berbagai sisi, berbagai aspek apa yang Allah perbuat, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tentukan untuk kita semuanya itu sempurna dan tidak terbatas. Abiyatuhu ya dan di antara kesempurnaan itu ya Allah Allah Subhanahu wa taala ya mudahkan beliau ya untuk bisa menulis sifat afal ini. Abiyatuhu nadun badali dinnuha ya bait-baitnya itu bagaikan nadun bada ya tampak pohon yang berbau harum. Aduh, Dek, awas jangan situ, situ. Jangan situ, Dedek. Dedek, sana, sana. Situ, Abi lagi ngajar. Dedek, kecilin, suaranya kecilin. Baik, tutup, tutup ya. Baik. Jadi di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, halo. Baik. Nah, di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyampaikan kata-kata penutup ya. Jadi beliau memuji Allah ya, mengucapkan hamdalah. Beliau terus ya memuji Allah tanpa henti karena beliau meyakini ya bahwa beliau itu sadar tidaklah beliau itu untuk gunakan untuk fatwa ya dengan sempurna kecuali dari Allah karena pertolongan dari Allah semata dan demikian ya perkara orang muslim ya biasa menyandarkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai selalu memohon pertolongan kepadanya bahkan setelah selesai pun tidak lupa untuk memuji ya tidak lupa untuk memuji kan begitu ya jadi beliau mulai dengan hamdalah dengan hamdalah ya baik tapi itu hunatun dari dinuha bait baitnya itu apa kalau di sini bagaikan apa namanya nadun bada itu tanpa pohon yang berbuah bagi orang yang punya akal ya ada juga yang mengartikan bait-baitnya itu nadun bada tampak serasi tampak serasi ya berjumlah restu bagi orang yang akal ya karena tahun pembuatannya adalah kabar gembira bagi yang menguasainya kabar gembira bagi yang menguasainya tahun berapa itu tahun eh, 1000 ya 198 Hijriah. Nah, itu yang tadi apa namanya? Nadun Bada itu apa tanpa serasi itu 61 bait ya, 61 bait. Nah, ini kita nanti akan jelaskan. Jadi apa namanya? Jumlah bait dan tak selesai di karangnya loh Tufatul Atfal ini itu kita akan jelaskan. Itu ada hitung-hitungannya itu ya, ada hitung-hitungannya. Jadi jumlah baitnya itu abiyatuhu jumlah baitnya nadun bada. Nah, itu apa maksudnya nadun bada? Nah, tampak serasi atau tumbuhan yang harum. Nah, yang mewakili itu sebenarnya itu yang satu bait. Kalau kita hitung-hitung non dal ba dal lagi kemudian as.
Itu kalau kita hitung-hitungan itu ada di hisabul jumal, ya hisabul jumal. Nah, kita lihat itu apa ya? Jadi hisabul jumal itu perhitungan huruf abjad untuk mewakili bilangan atau angka tertentu ya. Cara penggunaan ini yang ditemui adalah ya pada bait ya untuk merumuskan jumlah bait atau tahun pembuatan nazam. Halo? wal arsalika masahul. Eh, Afan ya, ini suaranya mengganggu, saya bisukan. Nah, jadi urutan abjadiyah itu memang sebenarnya kalau kita lihat itu ada dua versi ya, ada dua versi. Nah, di sini lihat, nah di sarahnya. Nah, nadun bada itu maksudnya terlihat tuh. Nah, nadun bada ini kan itu jumal ya. Nah, nih lihat nih, hisabul jumal nih. Nah, ini maksudnya nadun badali deduha itu ya, nunnya itu 50, dalnya 4, baknya 2, dalnya 4, alifnya 1. Maka di total jadi 61. Bagaimana ngitungnya Ustaz? Nah, ya. Ngitungnya itu, nah lihat, kita di sini lihat aja abjad hawaz hutti. Mana lagi? Kalamun sa'a. Abjad hawaz hutti. Kalamun sa'faz qarashat sakhadun dozogun. Nah, ini nih. Nah, nih. Abjad hawaz hutti kalamun sa'fas qarashat sakhadun dozogun. Nah ini gimana maksudnya? Jadi kita lihat ya. A, ba, jim, dal. Itu ya A, B, C, D gitu ya. A, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, to, ya, kaf, lam, mim, nun, sin, ain, fa, so, sod gitu ya. Maksudnya. Qaf, ro, shin, ta, ta, kho, zal, dot, zo, gho. Nah itu ada ininya. Abjad itu hamzahnya satu. Jadi hitungannya gini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Habis 9, 10. Habis 10, 20. Habis 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Habis 100, habis 100, 200. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Nah ini namanya hisabul jumal. Nah hisabul jumal itu sampai 1000, 1 sampai 1000. Nah, nah ada ya, bukunya ada. Eh Nanti ibu cari aja ya, teman-teman cari aja. Ada di Shopee, di toko-toko buku juga ada ya. Nah, tapi ini yang perlu ini usahakan dihafal ya. Abjad hawaz hutai kalamun sa'fas qarashat sakhadun dodogun. Jadi gampang. Kalau kalian teman-teman sudah hafal, tinggal rumusnya tadi, hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi habis 10 jangan 11. Habis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Habis 100 langsung 200, 300, 400, 500. Nah, kalau kita cari tadi ya nadun bada itu ya, hasilnya ini. Nah, nih. Nah, ini hasil nadun bada. Nunnya kan 50 ya kan? Nah, nun 50, dalnya 4, abjad ya kan? Abjad, nah dal 4 tuh kan? Keempat kan dia? A, B, C, D keempat tuh. Nah, 4. Dal tuh berarti 4. Ba kan 2 ya? Ab ya kan? Nama buku ini Tufatul Atfal. Sarah Tufatul Atfal ya. Sarah Tufatul Atfal. Nah, nanti bisa dilihat ya covernya seperti ini covernya maaf. Nah, itu covernya ya, kelihatan Ibu? Ini covernya ya. Nah, ini covernya. Kalau dicari online, Shopee, insya Allah banyak. Ya, insya Allah banyak. Murah. Nggak nyampe 20. Ya, paling mahal 20.000. 20, 25. Bahkan ada ya, sebagian yang harganya kurang dari itu. Tapi kisaran normalnya 20 sampai 25. Ya, insya Allah. Baik, teman-teman yang belum punya, mohon untuk punya ya, tolong beli.
Taib. Nah ini ya, ini maksud beliau. Bagi siapa? Liman yutqinuha. Nah liman yutqinuha, jadi lamnya itu 30, mimnya 40, nunnya 50. Kalau digabungin 120. Ya. Nah, maksudnya apa? Nah, lihat yutqinuha ini kan belum habis ya. Kemudian yutqinuha. Ya, yutqinuha adalah ya-nya 10, taknya 400, qafnya 100, nunnya 50, haknya 5, kemudian alif ya itu 1. Maka eh, jumlah dari rumus kata tersebut adalah 566 ya. Nah, lihat sehingga hasil jumlah dari tiga kata tersebut ya adalah 1198. Nah, artinya apa? Artinya lihat bushro. Nah, ini bushro ketinggalan tadi, Afwan. Bushro ini baknya 2, shinnya 300, roknya 200, ya-nya 10. Total 512. Ditambah 512 ditambah 120 ditambah 566. Maka total 1198. Nah, ini apa-apaan? Tahun segitu gitu ya. Tahun hijriahnya selesai ya apa namanya dibuatnya atau ditulisnya Tufatul Atfal. Alhamdulillah awalan wa akhiran. Nah, itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi intinya di bait yang ke-60 ini ya, Syekh Sulaiman eh, kembali ya bersalawat. Tsumma salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i Ahmada. Nah, bukan. Nah itu ya. Yang ke-60. Tsumma salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i Ahmada. Jadi wal ali wasahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'i wa kulli qari'in wa kulli sami'in. Ya. Nah, jadi beliau salam ya kembali mengucapkan salawat dan salam kepada penutup para nabi yaitu Rasulullah SAW ya. Adapun yang dimaksud dan beliau kan mengatakan di sini Ahmad ya dan maksudnya adalah Rasulullah ya. Ahmad di sini adalah Rasulullah karena kan Rasulullah namanya Ahmad ya. Innali asma'an ya. Ana ana Muhammad, inni Muhammad wa ana Muhammad wa ana Ahmad wa anal mahi alladhi yamhullahu biyal kufur. Baik dan seterusnya. Wal ali wa sahbi wa kulli tabi'i ya dan salawat juga tercurah kepada keluarga Nabi, para sahabat beliau dan semua yang mengikuti jejak mereka dan istiqomah di atas kebenaran. Dan siapa saja yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Wa kulli qari'in dan para pembaca. Pembaca apa? Pembaca Al-Quran. Ya, pembaca Al-Quran dan mempelajarinya. Ya, serta mau mentadaburinya, mau menghafalnya, mau mengajarkannya, dan juga mau mendengarkannya. Wa kulli sami'i, mau mendengarkan. Ya, dan semoga termasuk ya kita semuanya. Ya, semoga termasuk kita semuanya. Allahumma amin. Baik. Allahu a'lam bishawab. Membahas kita tentang Tufatul Atfal. Allahu a'lam bishawab. Baik. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau saya manapun apabila ada hal yang ditanyakan berkaitan dengan ini silahkan. Mantap, pertanyaan Tat. Kalau ya. Apa Tat? Hmm, Mat lazim harfi musakol itu silahkan. Suat. yang Hmm. sukunnya yang contohnya al Mat lazim harfi kalimi. musakol, harfi Oh musakol. yang harfi mustaqal itu alif Setelahnya sukun. lam mim lam panjang lamnya kan ya lamnya panjang nih Iya, 6 harokat kan
Alif Ya. lam mim. Nah, itu mustaqal itu. Jadi di harfi, terjadi di harfi. Karena alif lamnya kan huruf ya. Ya, huruf alif. Iya betul itu. Alif lam Hmm. mim. Jadi dari lam ke mimnya, Pak. Dari lam ke mimnya. Lam. Diidghamkan nggak? Lam diidghamkan nggak ke mim? Lam mim. Diidghamkan kan? Dua buang. Iya. Nah, ya, jadi itu yang membedakan antara yang mustaqal dengan mukhaffaf. Kalau mustaqal itu diidghamkan. Oh Ya. gitu. Kalau yang mukhaffaf enggak. Mukhaffaf itu Oh. enggak. Kayak apa contohnya kayak Hamim. Nah, itu namanya mukhaffaf. Mimnya. Hamim. Gitu. Tapi Panjang. Apa? contohnya sama sama lazim harfi mukakop Mat lazim sama yang D-nya sama ya. sama yang mananya, Pak? Sama lazim harfi mukafaf. Mukafafnya sama ya sama mutsako contohnya ya. Jadi gini nih. Enggak sama. Nih, jadi gini, Mas ya. Nah, nih mana tadi ya? Nah, jadi ini saya biar jelas ya. Nah, kan di sini kan ada alif lam mim ya, Pak ya? Ini ya kan? Bentar. Fokus, warnanya apa ya? Bentar. Yang ini fokus ini ya. Ini kan? Ayo, kelihatan nggak? Iya ya tuh. Ya. Nah, ini kan contohnya kan, yang contoh yang matazim harfi mustaqol. Nah, kalau yang dari lamnya ke mim itu itu mustaqol. Tapi kalau mimnya mukhaffaf gitu. Tapi di satu kata gitu. Di satu kata. Oh Jadi iya. di satu kata dari lam ke mim itu mustaqol. Tapi kalau mimnya itu mukhaffaf gitu loh. Mukafaf. Paham? Ya. Insya Allah ya. Kalau Pelan-pelan kalau kita tat. mau cari yang mukhaffaf lagi hamim. Nah, yang ini nih yang hamim. Iya. Nah, itu yang itu. Ya, insya Allah tat. Pelan-pelan tat. Pelan-pelan. Jadi pokoknya kalau yang dimasukin ke ini kayak nih, lam itu kan masuk tuh, dimasukin kan ke Ya. lamnya ke mim kan. Ya. Nah, itu namanya musakol. Kalau yang nggak dimasukkan, yang nggak diidghamkan itu mukhaffaf. Ya itu Oke, mukhaffafnya yang di oke. akhir tuh. Hamim. Ya yang nggak dimasukkan kemana? Nggak dimasukin lagi kan? Itu cuman ketemu apa? Mat ketemu mim sukun. Mim. Ya kan? Mim. Nah, langsung. Tep. Wah, langsung. Tep. Insyaallah. Ya. Syukron eh tat. Afwan. Ya. Tep. Barakallahu Assalamualaikum. fikum. Assalamualaikum. Ada lagi? Ini tadi Ustadz di Hamim ini tadi gimana cara bacanya Ustadz? Hamim apa Hamim? Hanya dua harokat. Mimnya 6 harokat. Hamim. Nah, mimnya 6 harokat karena dihukumi mad Hamim. lazim harfi mukhaffaf. Kalau yang haknya itu mad tabi'i harfi. Jadi cara bacanya Hamim begitu ya Ustadz? Ya, Hamim. betul. Mimnya tapi 6 harokat ya, Bu. Iya Pak, iya Ustadz ya. Iya Pak, iya Ustadz. Hamim. Hamim. Eh, Sudah, Bu? Iya Ustadz. Sudah. Nah, Alhamdulillah. baik, Barakallah. barakallahu fikum. Baik, insya Allah kita
semoga tetap istiqomah dalam mempelajari apa namanya ilmu tajwid ya. Terus semangat. Baik. Barakallahu fikum, insyaallah ada manfaatnya. Semoga Allah tetap jadikan kita untuk bersemangat dalam mempelajari ilmu agamanya, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Tat. Afwan.